Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kita akan lanjutkan lagi ta'lim kita dalam hadis yang ke-8 bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah. Baiklah, kita akan mulai. Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis bahwa dunia itu sendiri tidak dilarang, juga tidak diperbolehkan. Ia dilarang jika menjadi penghalang untuk mengikuti kehendak Allah. Begitu juga kemiskinan bukanlah merupakan tujuan. Kemiskinan menjadi baik jika dapat menyebabkan taat kepada Allah. Tetapi banyak juga orang kaya yang tidak terhalang untuk mentaati Allah, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, Utsman radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, dan lain-lainnya. Di samping itu, ada juga orang miskin yang kemiskinannya menghalangi dirinya dalam mengikuti kehendak Allah. Cinta dan tamak dalam kemiskinan juga menjadi penghalang untuk mengikuti kehendak Allah dan menggelincirkan dari jalan yang benar. Jadi apa yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh syariat adalah mencintai harta, baik yang memilikinya itu orang kaya atau orang miskin yang tamak terhadap harta. Hakikatnya, dunia merupakan kekasih bagi mereka yang lalai kepada Allah. Cinta dunia menyebabkan mereka mati-matian dalam mendapatkannya tanpa mempedulikan kehendak Allah. Orang-orang kaya yang sudah memilikinya akan sibuk menjaganya, menghitungnya dan menikmatinya dalam keadaan lalai kepada Allah. Tetapi pada umumnya, orang yang terlepas darinya lebih aman dari fitnah harta daripada orang yang memilikinya. Sebab orang-orang kaya biasanya terjebak dalam fitnah harta. Itulah sebabnya sahabat radhiyallahu an berkata, ketika kami diuji dengan kesempitan dan kemiskinan, maka kami dapat bersabar. Kemudian ketika kami diuji dengan kelapangan dan kekayaan, kali ini kami tidak dapat bersabar. Dalam keadaan lapang, sepatutnya hidup terpisah dengan harta, tetapi kami tidak sanggup. Keadaan manusia biasanya selamat dari sifat-sifat keji yang diakibatkan oleh harta yang sebelumnya tidak dimilikinya. Tetapi setelah memiliki harta, mereka tidak sanggup lagi untuk menyelamatkan dirinya dari sifat-sifat keji itu. Jarang dijumpai orang yang memiliki harta dapat selamat dari bahayanya. Itulah sebabnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis dianjurkan untuk menghindarkan diri darinya, disertai dengan peringatan tentang bahayanya. Menghindarkan diri darinya bermanfaat bagi semua orang. Ulama mengatakan bahwa menyentuh uang dengan tangan serta bermain-main dengannya tanpa keperluan, maka dapat menghapus lezatnya iman. Rasulullah bersabda, bagi setiap umat ada anak lembu atau patung berhala atau tuhan palsu yang mereka sembah. Anak lembu bagi umatku adalah uang, seolah-olah mereka menyembahnya. Anak lembu bagi kaum Musa alaihissalam dibuat dari emas. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Para anbiya alaihimussalatu wassalam serta para wali Allah memandang emas dan perak tak ubahnya seperti batu dan air. Mereka dapat memiliki derajat seperti itu karena banyaknya mujahadah yang mereka lakukan. Itulah sebabnya
ketika dunia mendatangi Rasulullah dengan semua kekayaannya, Rasulullah bersabda, "Pergilah jauh-jauh dariku." Ali radhiyallahu an berkata, "Wahai yang kuning dan yang putih, yaitu emas dan perak, carilah orang selain aku untuk diperdayakan." Inilah ghina atau kekayaan yang hakiki, yang mana hati tidak ada kaitannya dengan uang. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, kekayaan atau ghina yang hakiki bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Derajat ini sulit untuk dimiliki oleh semua orang, sebab tidak semua orang mampu mencapainya. Oleh karena itu, cara menyelamatkannya adalah menghindarinya. Dalam keadaan memiliki dan menguasai harta, walaupun seseorang membelanjakan hartanya untuk sedekah dan lain-lain, hati menjadi terikat dengannya. Inilah bahayanya. Semakin kuat hati terikat dengan harta, ia akan semakin jauh dari Allah, dan hati menjadi keras. Dalam keadaan miskin, hati kurang terikat dengan harta, maka sebagai orang Islam, tentu hatinya akan terpaut dengan Allah. Sebab hati manusia tidak tinggal dalam keadaan kosong. Ia mesti terpaut dengan sesuatu. Apabila hubungannya dengan selain Allah telah terputus, maka hati itu akan terpaut kepada Allah. Orang berharta biasanya menjadi mangsa tipu daya, yaitu ia mulai menganggap bahwa dirinya tidak merasa cinta kepada harta. Tetapi anggapan seperti itu merupakan kesalahan dan penipuan terhadap diri sendiri. Ketika cinta pada harta tertanam dan tersembunyi di dalam hatinya, ia tidak sadar dengan keadaan tersebut. Barulah ia menyadari keadaan hatinya ketika ia mengalami kerugian, misalnya karena kecurian. Maka diketahuilah betapa dalam cintanya terhadap harta. Seorang hartawan dapat menguji dirinya, apakah ia cinta kepada harta atau tidak, dengan cara membagikan hartanya. Jika setelah dibagikan, harta itu masih menarik perhatiannya, sudah pasti bahwa hatinya mencintai harta. Jika setelah membagikan harta itu, hatinya tidak berpaling kepadanya, berarti ia tidak mencintai harta. Dengan mengurangi cinta harta akan merasakan nikmatnya beribadah serta memperoleh pahala yang lebih banyak. Sebab tujuan ibadah dan tasbih bukanlah untuk menggerakkan tubuh dan lidah saja, tetapi harus terkesan dalam hati. Hati akan menerima kesan yang kuat apabila ia telah terbebas dari mencintai harta. Dahak rahmatullah alaih berkata, barang siapa yang pergi ke pasar, kemudian melihat sesuatu benda dan timbul keinginan untuk membelinya, tetapi karena kemiskinannya ia tidak dapat membelinya dan ia bersabar, maka ini lebih baik baginya daripada membelanjakan 1000 asraf atau dinar di jalan Allah. Seseorang meminta tolong kepada Bashar bin Haris rahmatullah alaih. Doakanlah saya, keluarga saya banyak dan kami mengalami kesempitan dalam perbelanjaan. Ia menjawab, apabila istrimu berkata bahwa tidak ada tepung gandum, kemudian engkau merasa tidak berdaya dan bersedih hati, maka berdoalah kepada Allah. Maka pada saat seperti itu, doamu akan lebih berkesan daripada doaku untuk engkau. Di samping itu, berlimpahnya harta paling tidak dapat menyebabkan hisab yang lama pada hari kiamat, sebagaimana telah dikemukakan dalam hadis terdahulu. Disebabkan hartanya yang banyak, Abdurrahman bin Auf terlambat masuk surga. Karena itulah Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku tidak suka dengan keadaan seperti ini. Aku memiliki sebuah kedai di depan masjid. Meskipun setiap tiba waktu sholat aku dapat melakukannya secara berjamaah, sibuk berzikir dan amalan-amalan lain. Di samping itu aku juga mendapat keuntungan 50 dinar dan aku bersedekah dengannya. Seseorang bertanya,
Lalu apa salahnya? Ia menjawab, aku harus dihisab. Sufyan rahmatullah alaih berkata bahwa orang-orang miskin telah memiliki 3 perkara dan orang-orang kaya juga memiliki 3 perkara. Yang dipilih oleh orang miskin adalah menikmati istirahat, kelapangan hati, dan perhitungan yang ringan. Orang kaya memilih kesusahan hati, hati yang sibuk, dan perhitungan yang panjang pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama-sama dengan yang dicintainya. Mendengar hadis ini, para sahabat radhiyallahu anhum merasa sangat gembira. Selain itu, tidak ada lagi yang dapat menggembirakan mereka. Betapa tidak, karena para sahabat radhiyallahu anhum sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tentu saja mereka sangat bergembira. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang dikaruniai Allah merasa cinta kepadanya walaupun sedikit, ia akan terbebas dari mencari dunia dan tidak suka banyak bergaul dengan manusia. Abu Sulaiman Darani rahmatullah berkata bahwa surga dengan segala kenikmatannya dan keindahannya yang kekal abadi sama sekali tidak akan mampu menarik perhatian hamba-hamba Allah yang perhatiannya hanya tertuju kepada Allah semata. Ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan-jalan, sampailah beliau kepada satu kumpulan yang terdiri dari orang-orang yang sangat lemah dan berwajah pucat. Beliau alaihissalam bertanya kepada mereka, mengapa kalian bisa seperti ini? Mereka menjawab, takut kepada jahanam yang menyebabkan kami seperti ini. Beliau menjawab bahwa Allah bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang-orang yang takut kepada jahanam. Dalam perjalanannya ke tempat lain, Nabi Isa alaihissalam menjumpai beberapa orang yang keadaannya lebih parah. Mereka sangat lemah dan wajah mereka menggambarkan kegelisahan yang luar biasa. Maka Nabi Isa alaihissalam bertanya, apa yang sudah terjadi pada diri kalian? Kerinduan dan perasaan cinta terhadap surga menyebabkan kami seperti ini. Lalu Nabi Isa alaihissalam memberitahukan bahwa Allah bertanggung jawab untuk mengabulkan cita-cita mereka, memberi karunia kepada mereka berupa apa yang mereka cintai itu. Kemudian ketika beliau alaihissalam melanjutkan perjalanannya, beliau menemukan sekumpulan orang yang keadaannya lebih lemah, tetapi wajah mereka bercahaya sehingga berkilat seperti cermin. Beliau alaihissalam bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang sama. Mereka menjawab bahwa cinta kepada Allah telah menjadikan mereka seperti itu. Isa alaihissalam berkata, kalianlah yang lebih dekat, kalianlah yang lebih dekat, kalianlah yang lebih dekat. Beliau alaihissalam mengucapkan perkataan seperti itu sebanyak 3 kali. Yahya bin Mu'az rahmatullah alaihi berkata, cinta kepada Allah walaupun sebesar biji sawi lebih aku sukai daripada beribadah selama 70 tahun tanpa perasaan cinta. Dalam kitab Ihya. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan ta'lim. Semoga apa yang kita dengar ini bisa kita ambil pelajaran, dan dengan rahman rahimnya Allah, semoga Allah berikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan. Untuk sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.